Halo dokter dan teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Oktavianus Aditya dengan NIM 18090100043. Sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum higien dan pangan mengenai prosedur uji total plate count atau TPC pada susu. Baik, langsung saja. Yang pertama, susu. Susu merupakan produk protein asal hewani, oleh karena itu susu sangat diperlukan untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan tulang terutama bagi anak-anak yang sedang berada dalam masa pertumbuhan. Semakin meningkat taraf hidup masyarakat, maka kebutuhan protein asal hewani juga semakin meningkat. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang sempurna, mudah dicerna dan diserap oleh darah. Komponen penting dalam susu dan produk susu yaitu kalsium, vitamin D, protein, potasium, vitamin A, vitamin B12, riboflavin, niacin, dan juga fosfor. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mutu susu. Yang pertama ada perawatan kebersihan kandang. Kandang sapi yang tidak bersih dan tidak sehat, maka jumlah bakteri dalam susu dapat naik dengan cepat. Kedua, ada perawatan kesehatan dan kebersihan hewan. Keadaan sapi perah yang tidak sehat dan tidak bersih pada waktu diperah akan menghasilkan mutu susu yang tidak baik. Yang ketiga, ada perawatan kebersihan alat-alat pemerah yang dapat mengkontaminasi susu. Yang keempat, ada keadaan pemerah. Rumah pemerah lebih baik terpisah daripada kandang sapi. Kelima, ada kesehatan pemerah atau pekerja. Yang keenam, ada pemberian makanan sapi yang baru saja diberi makan akan menghasilkan susu dengan kandungan lebih banyak daripada sapi yang belum diberi makan. Dan yang terakhir, penyimpanan susu lebih baik dilakukan pada suhu yang tinggi yaitu 65 derajat Celcius daripada suhu yang rendah 4 derajat Celcius, karena pada suhu tinggi jumlah bakteri yang ada pada susu lebih sedikit daripada suhu yang rendah. Selanjutnya, pengujian total plate count atau TPC. Pengujian kandungan mikroba yang terkandung dalam susu dapat dilakukan dengan metode total plate count atau TPC. Pengujian ini dilakukan untuk menghindari penurunan kualitas susu serta menentukan baik atau tidaknya susu sehat dan layak untuk dikonsumsi. Angka lempeng total atau LT, total plate count, dimaksud untuk menunjukkan jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam sampel dengan metode hitungan cawan. Dalam pengujian TPC sendiri terdapat dua pengujian, yaitu TPC secara berseri atau bertingkat dan pengujian TPC secara duplo. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian TPC. Ada alat, yaitu tabung reaksi, tabung Erlenmeyer, pipet tetes, cawan Petri, serta Bunsen. Untuk bahan sendiri ada larutan BPW atau buffer peptone water, ada juga plate count agar atau PCA, dan ada juga susu segar. Selanjutnya, yang pertama, prosedur pengujian TPC metode bertingkat atau berseri. Mula-mula untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 1 digunakan 45 ml larutan BPW, lalu dicampur dengan 5 ml susu segar, kemudian dihomogenkan. Selanjutnya, untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 2, diambil di sini menggunakan pipet tetes 1 ml larutan suspensi dari pengenceran 10 pangkat minus 1, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan BPW. Selanjutnya untuk pengenceran 10 pangkat min 3, diambil 1 ml larutan suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 2 dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan BPW. Selanjutnya untuk pengenceran 10 pangkat min 4, diambil 1 ml dari larutan suspensi 10 pangkat min 3 dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan BPW. Dan yang terakhir untuk pengenceran 10 pangkat min 5, diambil 1 ml larutan suspensi dari pengenceran sebelumnya 10 pangkat min 4 dan dimasukkan ke dalam 9 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan BPW. Untuk pengenceran 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat min 4 serta pengenceran 10 pangkat min 5, kita masing-masing mengambil 1 ml dari pengenceran 10 pangkat min 3, min 4, dan min 5 dimasukkan ke dalam cawan Petri, yang dimana cawan Petri tersebut sudah berisi atau sudah dituangkan 15 ml larutan PCA atau plate count agar. Kemudian cawan Petri tersebut
kita inkubasi dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Untuk pertumbuhan koloni pada permukaan media dapat dihitung dengan menggunakan rumus total bakteri CFU atau colony forming unit per gram sama dengan sigma koloni bakteri kali 1 per faktor pengencer. Selanjutnya pengujian yang kedua ya, pengujian TPC metode Duplo. Sama juga seperti pengujian yang pertama, untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 1 diambil 45 ml larutan BPW lalu dicampur dengan 5 ml larutan susu, kemudian dihomogenkan. Selanjutnya untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 2 diambil 1 ml dari larutan suspensi pengenceran 10 pangkat min 1, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan BPW. Selanjutnya untuk pengenceran 10 pangkat min 3 diambil 1 ml larutan suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 2 dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi 9 ml larutan BPW. Selanjutnya untuk pengenceran 10 pangkat min 4 diambil 1 ml dari larutan suspensi pengenceran 10 pangkat min 3 dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi 9 ml larutan BPW. Dan yang terakhir untuk pengenceran 10 pangkat min 5 kita mengambil 1 ml dari larutan suspensi pengenceran terakhir 10 pangkat min 4, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi 9 ml larutan BPW. Untuk metode Duplo sendiri kita menggunakan 4 cawan Petri yang dimana dari pengenceran 10 pangkat min 4 dan pengenceran 10 pangkat min 5 kita masukkan ke dalam cawan Petri masing-masing 1 ml dan dalam cawan Petri tersebut sudah berisi 15 ml larutan PCA atau plate count agar. Plate count agar juga sering disebut dengan standar metode agar atau SMA, merupakan sebuah media pertumbuhan mikroorganisme yang umum digunakan untuk menghitung jumlah bakteri total. Selanjutnya dari cawan Petri kita inkubasikan ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Untuk koloni yang tumbuh pada permukaan media dapat dihitung menggunakan rumus total bakteri koloni forming unit CFU per gram sama dengan sigma koloni bakteri kali 1 per faktor pengencer. Selanjutnya, batas ambang cemaran mikroba pada susu. Pemerintah menetapkan batas maksimum cemaran pada susu segar supaya aman dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu dengan nilai TPC 1 kali 10 pangkat 6. Jika dilakukan pemeriksaan bahwa nilainya lebih dari 10 pangkat 6, maka dapat disimpulkan susu itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi lagi.